Hai Sinemania semua, kembali berjumpa bersama Basi Bahas Sinema. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur film kungfu yang dirilis tahun 2022 berjudul Side Story of Fox Fallen. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Jin Yong yang berjudul Fox Fallen of Snow Mountain, berkisah tentang seorang remaja bernama Hu Fei yang ditempa untuk membalaskan dendam ayahnya yang terbunuh akibat sebuah konspirasi. Film ini terdiri dari 14 episode. Namun untuk mempersingkat waktu, Basi akan menggabungkan beberapa episode dalam satu part agar Sinemania tidak bosan mendengar Mimin bercerita. Oke, mari kita mulai pembahasannya. 13 tahun yang lalu, Hu Yidao pulang ke kampung halamannya di sebuah pegunungan salju. Dia membawa istri dan anak yang masih bayi bersamanya. Di sebuah kedai makan ternyata dia sudah ditunggu oleh musuh-musuh yang ingin membunuhnya. Tiba-tiba masuklah beberapa orang ke dalam kedai itu. Dia adalah Miao Renfeng yang dijuluki Buddha berwajah emas bersama ketua sekte Naga Langit Tian Guinong. Miao Renfeng merupakan seorang yang gemar bertarung. Dia sengaja datang mencari Hu Yidao hanya untuk membuktikan siapa yang lebih hebat di antara mereka. Pertarungan pun tak bisa dihindari. Tiba-tiba si bayi menangis. Miao Renfeng menghentikan pertarungan. Beberapa bulan kemudian di Gunung Chang, kedua pendekar itu kembali bertarung. Pertarungan itu memakan waktu 5 hari dan 5 malam. Namun akhirnya Miao Renfeng berhasil mengalahkan Hu Yidao. Bahkan sang istri yang berusaha membelanya pun juga terbunuh. 13 tahun berlalu, di rumah keluarga Sang, seorang remaja sedang berlatih menggunakan senjata rahasia dipandu oleh seorang perempuan tua. Pemuda ini adalah Sang Baozhen, putra tunggal dari Sang Jianming yang sudah terbunuh oleh Miao Renfeng. Keluarga Sang memiliki sebuah penginapan yang hari itu disinggahi oleh Biro Pengawalan Feima yang dipimpin oleh seorang pendekar bernama Ma Xingkong, si dewa pukulan. Sementara itu serombongan orang berkuda sedang menuju ke sana. Mereka langsung mengepung tempat itu dan bersiap untuk menyerang. Mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Yanji. Mereka menghadang Biro Feima untuk merampas barang yang sedang dikawal oleh si dewa pukulan. Ma Xingkong tentu saja tidak mau menyerahkan barang kawalannya begitu saja. Terjadilah duel antara si dewa pukulan dengan Yanji. Yanji berhasil menjatuhkan si dewa pukulan Ma Xingkong. Sementara itu, para pengawal Biro Feima berusaha mempertahankan barang yang mereka kawal. Terjadilah pertarungan yang tak seimbang. Ma Chunhua yang merupakan putri dari Ma Xingkong juga tak tinggal diam. Dia berusaha mempertahankan barang kawalan Biro Feima. Akan tetapi dia dijatuhkan oleh Yanji dengan mudah. Namun tiba-tiba seorang bocah muncul dan berusaha membantunya. Dia adalah Hu Fei, putra tunggal dari Hu Yidao yang dibesarkan oleh seorang pembantu keluarga Hu dan menjadi pelayan di Biro Feima. Yanji menjadi marah sekali dan menghajar si bocah habis-habisan. Di tengah kekacauan itu tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda. Ternyata penunggang kuda yang muncul itu memiliki kebolehan yang luar biasa.
Dia adalah Miao Renfeng. Hanya dalam waktu yang singkat, Miao Renfeng menghabisi semua anak buah Yanji. Bahkan Yanji pun dijatuhkan hanya dalam sekali tebasan. Kemudian dia melangkah mendekati Yanji. Miao Renfeng menanyakan seorang anak kepada Yanji. Ternyata kemunculannya bertujuan untuk mencari penerus Hu Yidao. 3 jurus tinju keluarga Hu yang tadi digunakan Yanji membuat Miao Renfeng merasa bahwa Yanji ada hubungannya dengan keluarga Hu. Namun Yanji mengatakan bahwa dia hanya menguasai 3 jurus saja. Miao Renfeng akhirnya mengampuni Yanji dengan syarat bahwa dia tidak akan lagi menggunakan jurus tinju keluarga Hu. Atau Miao Renfeng akan kembali mencari dan membunuhnya. Ketika Miao Renfeng hendak meninggalkan tempat itu, Nyonya Xiang muncul dan menahannya. Nyonya Xiang mengucapkan terima kasih kepada Miao Renfeng karena sudah mengalahkan para begal pimpinan Yanji. Nyonya Xiang lalu memberikan seekor kuda kepada Miao Renfeng sebagai pengganti kudanya yang sepertinya sudah sangat lelah. Setelah Miao Renfeng pergi, pelayan keluarga Hu menceritakan kepada Hu Weifei bahwa Miao Renfeng adalah pembunuh ayahnya Hu Yidao. Dulu Miao Renfeng berhasil mengalahkan Hu Yidao karena Yanji yang juga adalah pelayan keluarga Hu berkhianat dan meracuni Hu Yidao sehingga dia bisa dikalahkan oleh Miao Renfeng. Yanji ternyata bertujuan mencuri kitab pukulan keluarga Hu yang amat terkenal. Tapi dia hanya berhasil mendapat 3 bagian jurus dan sisanya terjatuh ke jurang ketika si pelayan berusaha menyelamatkan Hu Fei. Setelah itu dia mengganti nama Hu Fei menjadi Ping Fei dan menyamarkan diri. Setelah kejadian itu, Nyonya Xiang menawarkan kepada Ma Xingkong untuk tinggal beberapa hari di penginapannya sembari memulihkan luka. Di saat itu Sang Baozhen bertemu dengan Ma Chuhua. Sang Baozhen terpana melihat kecantikan Ma Chunhua hingga Nyonya Xiang menyadarkannya. Sementara di tempat lain, Miao Renfeng mendatangi kediaman seorang ahli racun bernama Yi Chen dan meminta untuk bertemu. Miao Renfeng teringat masa dia masih bersahabat dengan Hu Yidao sebelum mereka bertarung. Miao Renfeng ternyata adalah buronan kekaisaran Qin dan merupakan musuh dari Sang Jianming yang merupakan kaki tangan Kaisar Qin. Karena rasa persaudaraan dengan Miao Renfeng, Hu Yidao mendatangi Sang Jianming dan membunuhnya dengan jurus pedang keluarga Miao. Kedua pendekar itu memang sudah seperti saudara dan saling mengajarkan jurus masing-masing. Hari-hari di penginapan Xiang digunakan oleh Ma Xingkong untuk melatih Sang Baizhen sebagai rasa terima kasihnya. Namun ternyata semua itu juga merupakan siasat dari Nyonya Xiang. Dia sengaja meminta Ma Xingkong mengajarkannya beberapa jurus pada putranya. Padahal sebenarnya Nyonya Xiang menganggap bahwa keluarga Ma adalah salah satu musuh yang harus dimusnahkan. Tapi rahasia itu tak tersimpan lama. Ma Chunhua mengajak ayahnya melihat tempat latihan keluarga Xiang. Di sana ada papan bertuliskan Miao Renfeng dan Hu Yidao yang dijadikan sebagai sasaran latihan. Sadarlah Ma Xingkong dengan siapa dia sebenarnya berhadapan. Ma Xingkong lalu menceritakan kejadian 13 tahun yang lalu kepada putrinya. Dia pernah berhadapan dengan Sang Jianming dan dikalahkan. Namun beberapa hari setelah itu Sang Jianming tewas dibunuh oleh Hu Yidao. Dan yang lebih aneh lagi setelah itu Hu Yidao dan istrinya malah dibunuh oleh Miao Renfeng yang selama ini dikenal sebagai sahabatnya sendiri. Tak lama kemudian Nyonya Xiang mengundang Ma Xiangkong ke tempatnya. Ternyata sang nyonya berniat melamar Ma Chunhua untuk putranya. Tapi justru jawaban Ma Xingkong amat mengejutkan Nyonya Xiang. Ma Xingkong mengatakan bahwa dia sudah menjodohkan Ma Chunhua dengan murid tunggalnya. Bahkan Ma Xingkong berencana menyewa penginapan Sang untuk melaksanakan pernikahan mereka. Ma Chunhua yang menguping pembicaraan ayahnya itu menjadi kesal dan mendatangi Ping Fei. Tentu saja Ping Fei yang masih bocah tak mengerti tentang pernikahan. Dia malah mengajak Ma Chunhua untuk bermain di puncak bukit. Ketika mereka sedang asyik bermain, lewatlah pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Komandan Fu Kang'an. Komandan Fu terpesona melihat kecantikan Ma Chunhua.
Dia berhenti dan menonton Ma Chunhua dan Ping Fei bermain ayunan. Ma Chunhua yang merasa diperhatikan merasa risih dan mengajak Ping Fei meninggalkan bukit tersebut. Tak lama muncullah Nyonya Shang dan putranya di sana. Ternyata kedatangan Komandan Fu adalah atas undangan Nyonya Shang untuk menangkap Miao Renfeng yang diperkirakan akan kembali ke Wisma Shang beberapa hari lagi. Sementara itu, Miao Renfeng akhirnya bertemu dengan ahli racun Yi Chen. Dia mengeluarkan sebuah sapu tangan bernoda darah dan meminta Yi Chen menerangkan kepadanya racun apa yang berada di sapu tangan tersebut. Kemudian Miao Renfeng menceritakan kejadian 13 tahun yang lalu ketika dia bertarung dengan Hu Yidao di puncak Gunung Chang. Di antara Miao Renfeng dan Hu Yidao waktu itu sebenarnya sudah mengangkat saudara karena merasa cocok satu sama lain. Namun kesukaan mereka terhadap kungfu membuat mereka selalu ingin bertarung untuk membuktikan jurus. Bukan untuk saling mengalahkan apalagi membunuh satu sama lain. Bahkan mereka sempat bertukar jurus dan saling meminjamkan pedang. Namun tiba-tiba sebuah tebasan pedang Miao Renfeng menggores lengan Hu Yidao. Nyonya Hu yang juga berada di sana berusaha menghisap luka suaminya agar tidak mengalami infeksi. Tanpa diduga oleh Miao Renfeng sendiri, pedang di tangannya ternyata mengandung racun yang amat mematikan. Akibatnya kedua suami istri itu tewas terserang racun ganas tersebut. Miao Renfeng yang merasa sangat bersalah kepada saudara angkatnya itu lalu mengambil sapu tangan yang digunakan Nyonya Hu dan mulai mencari racun apa yang menempel di darah Hu Yidao. Sapu tangan itulah yang diperlihatkannya kepada Yi Chen. Yi Chen ternyata adalah seorang ahli racun yang unik. Dia menyiapkan secangkir arak berisi racun dan mengatakan jika Miao Renfeng berani meminum racun tersebut, maka dia akan menjawab pertanyaan Miao Renfeng. Miao Renfeng tanpa ragu mengambil racun itu dan meminumnya. Namun ternyata Yi Chen mengatakan bahwa dia tak mengenal racun di sapu tangan tersebut. Sementara air yang disuguhkan kepada Miao Renfeng bukanlah racun, melainkan penawar racun di dalam teh yang sudah diminum oleh Miao Renfeng di awal tadi. Miao Renfeng pun meninggalkan Yi Chen dengan tangan hampa. Di tempat lain, kepala pelayan dan Ping Fei mendatangi markas bandit Yanji. Kedatangannya adalah untuk merebut kembali kitab pukulan keluarga Hu yang dirampas Yanji waktu itu. Akan tetapi sayangnya mereka ketahuan. Dalam kejadian itu, sang pelayan pun terkena panah Yanji. Setelah keluar dari markas Yanji, sang pelayan menyerahkan kitab pukulan keluarga Hu yang berhasil didapatkan dan menyerahkannya kepada Ping Fei untuk dipelajari. Kemudian dia pun tewas. Bocah itu menangis sedih karena kehilangan satu-satunya orang yang ia anggap sebagai keluarga. Setelah mengebumikan sang pelayan, Ping Fei tertidur di samping kuburan baru tersebut. Dia terbangun mendengar suara orang yang mencarinya. Setelah menyembunyikan kitab pukulan keluarga Hu, Ping Fei segera meninggalkan tempat itu. Tapi dia terlihat oleh Yanji yang segera mengejarnya. Sebuah jurang menghentikan langkah Ping Fei dan dia terpojok. Ping Fei akhirnya lebih memilih terjun ke jurang daripada ditangkap oleh Yanji. Ping Fei tersadar di pinggir sungai. Dia diselamatkan oleh Miao Renfeng yang melihatnya jatuh ke air. Miao Renfeng tidak mengenali bahwa Ping Fei adalah putra dari Hu Yidao. Namun dia merasa bahwa bocah di depannya itu memiliki kepribadian yang unik. Tapi Ping Fei yang mengetahui bahwa Miao Renfeng adalah pembunuh ayahnya malah bersikap sinis. Ketika Miao Renfeng ingin mengangkatnya sebagai murid, Ping Fei menolak. Sementara itu, kediaman Shang, utusan Komandan Fu menemui Nyonya Shang. Dalam kesempatan itu, Sang Nyonya meminta agar perwira Chang mau mengusahakan agar putranya Sang Baizhen sebagai pengikut. Perwira Chang lalu membisikkan sesuatu kepada Nyonya Shang. Beberapa waktu kemudian, Ma Chunhua yang sedang di kamarnya menghirup asap bius
yang diletakkan di sana. Dia pun jatuh pingsan. Tak lama kemudian, Komandan Fu muncul di sana. Dia menghampiri Ma Chunhua yang tergeletak tak sadarkan diri. Ma Chunhua yang tersadar melihat Komandan Fu dan ternyata Ma Chunhua juga terpesona dengan ketampanan sang komandan tersebut. Keesokan harinya, Miao Renfeng kembali ke Wisma Sang. Dia membawa Ping Fei yang tak sadarkan diri. Nyonya Sang mengundang Miao Renfeng untuk masuk ke Wisma Sang. Miao Renfeng merasa tak enak hati untuk menolak undangan Nyonya Sang. Nyonya Sang lalu memperkenalkannya pada Wang Jianying dan Wang Jianji. Juga ada beberapa pendekar lain. Komandan Fu dari kerajaan juga muncul di sana. Tanpa basa-basi, Komandan Fu menawarkan Miao Renfeng untuk menjadi pengawal pribadinya dan mengabdi pada kekaisaran Qin. Miao Renfeng yang dari awal memang tidak suka dengan pihak kerajaan tentu saja menolak tawaran tersebut. Sementara itu, Ping Fei yang tersadar dari pingsannya bertemu dengan Yanji di sana. Singkat cerita, Yanji pun berhasil menangkap Ping Fei dan meminta kembali kitab pedang keluarga Hu. Dia berusaha memeriksa tubuh Ping Fei, tapi dia tak menemukan apa-apa. Di aula Wisma Sang, Komandan Fu hanya tersenyum mendapat penolakan dari Miao Renfeng. Dia lalu meninggalkan aula tersebut dan memerintahkan anak buahnya mematahkan kaki Miao Renfeng. Nyonya Sang yang mendengar perintah itu merasa kecewa. Dia ingin sekali Komandan Fu menghukum mati Miao Renfeng. Namun Komandan Fu tak peduli dan meninggalkan Wisma Sang. Sementara itu, Yanji membawa Ping Fei dan memintanya menunjukkan di mana dia menyimpan kitab pedang keluarga Hu. Namun, Ping Fei mendorong Yanji dan berusaha melarikan diri. Yanji yang mengejar Ping Fei bertemu dengan Nyonya Sang. Dan sungguh tak terduga mereka ternyata saling mengenal. Kejadian ketika Yanji merampok balai Feima ternyata juga atas perintah Nyonya Sang untuk membalas dendam kepada keluarga Ma. Kebetulan sekali Miao Renfeng muncul di waktu itu, sehingga Nyonya Sang sekalian ingin menjebak Miao Renfeng dengan memanfaatkan pasukan kerajaan. Namun kejadian selanjutnya tak seperti yang diharapkan Nyonya Sang. Dia menyuruh Yanji segera meninggalkan Wisma Sang sebelum ada yang melihat. Tapi Yanji menyatakan pada Nyonya Sang bahwa dia sedang mengejar Ping Fei yang ternyata adalah putra dari Hu Yidao, musuh besar keluarga Sang. Sementara itu Ping Fei melarikan diri sampai ke dapur Wisma Sang. Dia memotong tali yang mengikat tangannya. Di aula, situasi mulai memanas. Chen Yu dari Sekte Taiji menantang Miao Renfeng untuk adu kebolehan. Miao Renfeng memang bukan pendekar kemarin sore. Dia menghadapi serangan Chen Yu dengan tenang. Setelah Chen Yu dikalahkan, Wang bersaudara maju menghadapi Miao Renfeng. Namun mereka juga dikalahkan dengan mudah. Satu persatu para pendekar itu dikalahkan oleh Miao Renfeng. Namun tiba-tiba ruang aula itu tersegel oleh dinding baja yang sangat tebal. Itu adalah jebakan yang disiapkan oleh Nyonya Shang. Dia mengatakan pada para pendekar jika mereka tak segera membunuh Miao Renfeng, maka mereka semua akan mati di dalam aula tersebut. Di puncak bukit, Fung Kang'an sedang menikmati sunset bersama Ma Chunhua. Ternyata pertemuannya dengan Chunhua inilah yang membuatnya tak terlalu memperdulikan Miao Renfeng. Ma Chunhua pun sepertinya juga menyukai Komandan Fu. Sementara di Wisma Sang, Nyonya Sang menyuruh anak buahnya menyalakan api. Karena
tak mau mati konyol, para pendekar itu akhirnya serentak menyerang Miao Renfeng. Namun menjatuhkan Miao Renfeng bukanlah perkara yang mudah. Justru para pendekar itulah yang dilumpuhkan oleh Miao Renfeng. Di sisi lain, Yanji berhasil menemukan Ping Fei dan dia menghajar Ping Fei habis-habisan. Ping Fei akhirnya menggunakan jurus tinju keluarga Hu. Yanji pun tumbang. Ketika Ping Fei menuju aula, dia melihat aula keluarga Sang sedang dibakar. Dia lalu membawa satu tong air dan merangsak maju hendak memadamkan api. Ping Fei pun dikeroyok oleh pengawal keluarga Sang. Bahkan Nyonya Sang pun ikut menyerang Ping Fei. Ping Fei berusaha memadamkan api, sebenarnya bukanlah ingin menyelamatkan Miao Renfeng. Dia justru berniat membunuh Miao Renfeng dengan tangannya sendiri. Ping Fei tentu saja tidak akan membiarkan Miao Renfeng tewas dengan cara terbakar seperti keinginan Nyonya Sang. Bagaimanakah nasib Miao Renfeng selanjutnya? Akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. See you guys on the next video. Bye!